Kita semua pasti pernah mendengar mengenai orang atau kelompok masyarakat yang pindah dari negara asalnya dan menetap di negara lain. Ada banyak sekali alasan yang membuat mereka memutuskan untuk berpindah negara atau lokasi tempat tinggalnya. Biasanya, kumpulan orang-orang ini kita sebut dengan diaspora. Untuk lebih spesifiknya, diaspora adalah sekelompok orang atau masyarakat yang melakukan migrasi internasional karena beberapa alasan tertentu. Lalu di negara barunya tersebut, mereka berketurunan sampai membentuk beberapa lapisan generasi. Banyak banget nih masyarakat diaspora yang ada di dunia ini. Salah satu yang terbesar dan cukup menonjol adalah masyarakat diaspora India. Sebut saja Perdana Menteri Inggris saat ini, yaitu Rishi Sunak, yang juga merupakan diaspora India di tanah Britania. Halo Sosius, aku Hendy. Di video kali ini, aku akan membahas studi case diaspora, terutama mengenai diaspora India. Pada awalnya, masyarakat India mulai beremigrasi dan membentuk diaspora ketika zaman kolonial Inggris berkuasa. Semenjak zaman tersebut, terdapat beberapa perubahan pandangan terhadap diaspora, khususnya di India sendiri, terutama saat memasuki zaman pasca kolonialisme di tanah India yang mulai berakhir. Masyarakat India yang berdiaspora ke negara lain ini dicap tidak memiliki rasa cinta terhadap negaranya sendiri. Hal tersebut wajar terjadi akibat sentimen akan trauma kolonialisme, di mana mereka yang memilih lari ke negara lain akan mendapatkan hujatan. Namun, semakin menipisnya batas antar negara, akhirnya membuat konstituen diaspora ini didorong untuk melakukan lobby demi kepentingan negara asalnya. United Nations mencatat bahwa diaspora India adalah diaspora tertinggi dan terbanyak yang ada di dunia dengan total 17,9 juta orang. Dari banyaknya diaspora tersebut, terdapat banyak sekali alasan yang mendasari masyarakat India untuk memilih pergi ke luar negeri. Seperti contohnya, karena terjadi konflik, keadaan ekonomi, faktor sosial dan budaya, maupun tujuan mencari pendidikan. Dari penjelasan sebelumnya, sebenarnya apa sih yang bisa kita lihat secara sosiologi tentang diaspora ini, selain tentang perpindahan masyarakat dari negara asalnya ke negara yang baru? Secara tidak langsung, perpindahan masyarakatlah yang menjadi keterkaitan utama antara diaspora dan sosiologi. Namun, sebenarnya kita juga bisa melihat sisi multikulturalismenya. Mengingat kembali pembahasan kita di video ini, terkait dorongan konstituen diaspora untuk melobi sesuai kepentingan negara asalnya. Proses tersebut dapat dikaitkan dengan hibridisasi, terkhususnya hibridisasi budaya. Lalu, apa kaitan antara hibridisasi budaya dan multikulturalisme? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus tahu terlebih dulu nih pengertian dari hibridisasi budaya. Hibridisasi budaya adalah peminjaman pola perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu budaya tertentu. Lalu, apa hubungannya dengan lobby-melobi yang disebutkan sebelumnya? Hubungannya adalah pola perilaku yang digunakan sudah teradaptasi dengan negara tempat mereka berdiaspora, sehingga tidak seoriginal sebelumnya. Nah, adanya hibridisasi ini akhirnya mengaburkan batas budaya antar etnis dan negara. Misalnya diaspora India, di mana masyarakat India yang telah melakukan diaspora tidak lagi berperilaku seoriginal kultur di India. Mereka pasti telah melakukan beberapa adaptasi dan tentunya praktik kebudayaannya sedikit banyaknya sudah cukup berbeda dengan di India asli. Contoh kecilnya adalah adaptasi pola saat makan. Orang India di negara asalnya terbiasa dengan makanan yang cukup berat baik untuk sarapan maupun jam makan lainnya. Tapi, karena mereka sudah berdiaspora, akhirnya mereka makan makanan yang berbeda seperti burger, sandwich, salad, dan lain-lain. Lalu, jika di negara asalnya mereka terbiasa menyuap makanan langsung memakai tangan kosong, maka para diaspora India akhirnya menyesuaikan dengan etiket makan yang berlaku di negara barunya. Lawrence Bloom menjelaskan bahwa multikulturalisme adalah pemahaman atas suatu ideologi yang menerima perbedaan dengan dasar kesadaran, baik secara individual ataupun kelompok. Sehingga, mereka yang beradaptasi pasti dengan kesadaran bahwa kultur di negara yang sekarang mereka tempati dengan negara asalnya itu berbeda. Hal inilah yang menjadi
keterkaitan bahwa diaspora membentuk suatu kebudayaan baru yang bersifat hibrid serta sangat multikultural. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diaspora sebenarnya sudah ada sejak lama dan semakin besar perpindahannya hingga sekarang. Diaspora dianggap sebagai suatu keputusan yang diambil atas dasar rasa tidak cinta kepada negara asal. Namun di luar itu, diaspora menjadi alasan multikulturalisme tersebar di seluruh dunia. Hal ini karena hibridisasi dilakukan secara sadar untuk bertahan di negara tempat mereka berdiaspora. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai diaspora dan multikulturalismenya. Gimana nih menurut pendapat kalian, Sosius? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka konten kali ini, jangan lupa like, comment, share, subscribe, and ring the bell. Sampai jumpa di konten menarik berikutnya, Sosius.